Selamat siang pemirsa di seluruh tanah air. Selamat datang di program Beritawa. Berita sangat serius, tapi kok bikin ketawa ya? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berita yang mungkin akan membuat kita prihatin kalau tidak disisipi dengan humor. Langsung saja, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wartawan tak dapat langsung dituntut pidana karena kerja jurnalistiknya. Ini kabar gembira untuk kita semua. Ada lagunya ini. Kabar gembira untuk kita semua. Pers di sini nggak boleh diteror babi. Nggak boleh ya, nggak boleh. Tikus juga nggak boleh. Mentang-mentang kantornya banyak tikus berdasi. Karena MK juga menegaskan sebagaimana diatur dalam UU 40/1999, segala sengketa pers wajib diselesaikan lewat Dewan Pers lebih dulu. Putusan ini menutup celah kriminalisasi, menjaga ruang kritik dan memastikan hak publik atas informasi tetap terlindungi. Jadi kalau tersinggung karena baca berita tuh tidak bisa langsung lapor polisi. Karena ini bukan ranah pidana maupun perdata. Toh Pak Polisi dan Bu Polisi itu juga sudah sibuk ngurus laporan mensreanya Panji. Itu menurut keyakinan saya. Nggak tahu Mas Anang. Enggak, aku no. Saya akan menyampaikan data betapa pentingnya putusan ini untuk perlindungan pers. Sehingga ke depan tidak takut lagi menulis sesuatu yang sensitif. Seperti kapan nikah, IPK berapa, ijazah asli atau borongan. Wah, sensitif semua itu. Pada 2020 lalu, 3 jurnalis dipidanakan dengan jeratan UU ITE. Ada Muhammad Asrul dijatuhi vonis penjara 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan setelah berusaha membongkar dugaan kasus korupsi di Palopo lewat 3 tulisannya. Lalu, Diananta Putra Sumedi ditahan selama 3,5 bulan di rutan Polres Kota Baru. Diananta ditahan karena dianggap menulis berita yang diduga menyinggung SARA dan dijerat pasal 28 UU ITE. Terakhir, jurnalis Muhammad Sadli Saleh divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Di sini Sadli digugat langsung oleh Bupati Buton Tengah. Dengan adanya putusan MK yang baru saja saya sampaikan, sekarang para wartawan tidak usah khawatir diborgol karena sejatinya hampir setiap hari diborgol oleh deadline. Berita terakhir, keributan Keraton Solo, 2 kubu raja kembar cekcok di depan Fadlizon. Di depan Fadlizon, di sini bukan depan persis ya pemirsa, ya agak serong kanan dikit lah. Agak serong, bukan main serong. Kalau main serong kan pejabat lain itu. Adalah pokoknya, jangan terlalu diiniin. 2 kubu raja kembar Keraton Solo, yakni pihak Pakubuwono, PB14 Purbaya dan PB14 Mangkubumi, terlibat cekcok saat kedatangan Menteri Kebudayaan, Menbud RI Fadlizon, Minggu 18 Januari 2026. Bahkan beberapa saat sebelumnya, situasi sempat memanas ketika pihak Lembaga Dewan Adat, LDA, yang berjalan menuju area keraton dihadang kubu Purbaya. Jadi ini ceritanya penghadangan dilakukan oleh pihak raja. Usut punya usut, menghadangnya itu pakai kuda yang jalannya L. Dan yang dihadang sempat teriak skak. Akhirnya situasi kembali tidak memanas ketika benteng memakan kuda. Kedatangan Fadlizon bertujuan menyerahkan surat keputusan Menteri Kebudayaan. SK Menteri Kebudayaan ini menunjuk KGPH Tejo Wulan sebagai pelaksana. Namun, usai Fadlizon memberikan sambutan, pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta yang juga kakak PB14 Purbaya, GKR Panembahan Timur, menghampiri Menbud dan menyatakan protes atas penunjukan KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan menjadi pelaksana pengembangan Keraton Solo. Walah, paham. Jadi ini tuh perkaranya soal siapa yang jadi pelaksana pengembangan keraton. Saya ini juga orang Jawa loh. Dan biasanya orang Jawa itu penuh dengan upload, download, unggah, unduh gitu. Jadi ya kalau cekcok begini kan, mbok ya jangan sampai jadi konsumsi publik, musyawarah yang bagus gitu. Kalau debat jangan sampai ngeluarkan kris ya. Nanti kan ini apa, nyeken gitu. Tit 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 gitu. Tet gitulah pokoknya. Ya itulah berita terakhir yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup saya akan membacakan pantun sedikit saja. Ibu kota Indonesia, Jakarta. Jaga kewarasan, jaga logika. Terima kasih, saya Fajar Mukti menyampaikan dari Beritawa undur diri. Selamat siang.